إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para bapak, para ibu yang saya hormati, suatu dulu menghafalkan bacaan sholat ibu mulai dari dua Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah baik jauhkanlah ini antara saya wa baina dan antara khotoyanya kesalahan saya amma ba'da seperti engkau menjauhkan bainal masriki antara timur wal maghrib dan barat. Allahumma ya Allah Naktini bersihkanlah saya minal khotoya dari kesalahan amal seperti yunaqas dibersihkan asaubu pakaian al-abiyadu putih minat danas dari kotoran. Allahumma ghfir ya Allah cucilah khotoyaya kesalahan saya bilma'i dengan air wasalji dan salju wal barod dan embun. Subhanakallahumma Maha suci engkau ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami wa bihamdika dan dengan memujimu Allahumma ya Allah ampunilah saya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana ya Tuhan kami walakal hamd dan segala puji bagimu. Allahumma ghfirli ya Allah ampunilah saya. Warhamni kasihilah saya. Wajburni cukupilah saya. Wahdini berilah saya petunjuk
warzuqni, berilah saya rezeki. At-tahiyatu lillah, segala kehormatan milik Allah. Wassalawatu, dan kesejahteraan. Wathayyibat, dan kebagusan. Assalamu alayna, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas kami. Assalamualaikum. Kesejahteraan dilimpahkan atas engkau. Ayuhan Nabiyu, wahai Nabi, wa rahmatullahi, beserta rahmat Allah, wa barakatuh, dan barokahnya. Assalamu alayna, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang sholih. Ashhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Wa ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim, seperti engkau melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Wa ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan limpahkanlah barokah kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, seperti engkau melimpahkan barokah kepada Nabi Ibrahim. Wa ali Ibrahim, innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
min ladzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan dari fitnah mati, wa min syarri, dan dari kejahatan fitnatil masih dajjal, fitnah dajjal. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan atas kamu semua. Warahmatullahi beserta rahmat Allah wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun hafal sedaya. Jadi kita akan tahu bahwa sholat itu yang akan dihisab pertama kali. Saya itu mendengar juga dari Hakim, sholat kok sejak dulu seperti itu saja, tidak tahu maksud yang dibaca. Ya sisa tetapi kok yang kebangetan. Nah itu dihafalkan. Dulu kan sudah ada fotokopinya kalau itu dulu. Jasa dudukan. Ini bapak-bapaknya kan kalau itu kan jadi kopro. Saya itu namanya dompet. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya pernah menengok orang sakit, kemudian orang itu menangis dan berkata, "Benjam mantun kula ajeng ngaji." Anak mantun kula ajeng ngaji, geng-geng wis tak bener untuk mantun. Tapi ternyata ya kehendak Allah lain, bahwa sampai dengan meninggal dia belum sembuh, dan dia ya tidak sempat ngaji. Moga-moga di paling ganjaran mau orang niat taruh ngaji. Nah kita yang masih sehat, alhamdulillah yang masih sehat tak ngaji. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya diberi tugas judul kok sing menurut saya ketika beliau menyampaikannya, yaitu tentang identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah. Saya mencari-cari materi, tapi karena itu tulisannya profesor, ya bahasanya banyak yang amalannya lecero PAN. Pelajaran itu sudah lagi itu, sehingga ini saya bisanya saya membacakan kepada para bapak dan para ibu sekalian itu tak lecon ini identitas Muhammadiyah. Oke, dikatakan berarti ini menjadi ulangan. Identitas Muhammadiyah adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang dimiliki dan melekat pada Muhammadiyah, yang menunjukkan keunikan Muhammadiyah dan membedakannya dengan organisasi lain.
Angel ini kalau menghafal itu selain itu. Ciri-ciri itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan Muhammadiyah. Jadi ciri-ciri itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dan berkembang dalam kehidupan Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah pada awalnya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya belum sekomplit ini. Dulu saja anggaran dasar itu tidak ada, tidak pakai anggaran dasar. Pokoknya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajar ngaji menurut yang dipahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Al-Quran maupun hadis. Nanti anggaran dasar itu baru ada setelah Ki Bagus Hadikusumo itu ya. Ki Bagus Hadikusumo kan kita kenal termasuk tim perumus apa itu? Tapi agama Jakarta. Setelah itu terus beliau Muhammadiyah beliau di KWP ya seperti itu. Ciri-ciri khusus yang berbeda selain memiliki kesamaan dengan organisasi lain perlu dibahas dan disosialisasikan untuk dapat memahami dengan baik apa sesungguhnya hakikat Muhammadiyah itu. Apa itu Muhammadiyah? Pembahasan dan sosialisasi identitas Muhammadiyah menurut Haidar Nasir. Ini yang menulis Rosat Sore. Ini pembicaraan dari Haidar Nasir. Menurut Haidar Nasir, bukan dimaksudkan untuk secara berlebihan menonjolkan atau membangga-banggakan keunggulan Muhammadiyah seraya memposisikan organisasi lain di bawah Muhammadiyah. Ini bukan untuk menonjolkan lagi kekuatan Muhammadiyah terus kemudian menganggap organisasi lain lebih rendah, Muhammadiyah lebih tidak seperti itu. Juga tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap fanatik buta serta memperlebar jarak antara Muhammadiyah dengan organisasi lain yang menjurus timbulnya perpecahan. Tidak dimaksudkan untuk supaya warga itu fanatik buta, fanatik yang tidak tahu ya alasannya itu apa. Pokoknya orang itu fanatik buta. Dan tidak pula memperlebar jarak antara mereka dengan organisasi lain yang menjurus kepada timbulnya perpecahan. Saya pernah mendengarkan ada begini. Pokoknya nek sing boten tahlilan itu sanes. Itu ajian itu. Jadi nek cirine niku nek niki kudu tahlilan. Niku sing ora tahlilan kae Pak Arwan kae sanes niku wonten. Sebenarnya ini mungkin cirinya mereka itu tahlilan. Nah kita yang Muhammadiyah sebetulnya tidak berusaha untuk menimbulkan perbedaan atau maksudnya perselisihan antara satu organisasi Islam dengan organisasi yang lain. Tidak menimbulkan perpecahan. Pembahasan dan sosialisasi identitas Muhammadiyah dimaksudkan untuk lebih mengenal kepribadian dan ciri-ciri Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi lain. Jadi bahas itu
biar warga Muhammadiyah itu mengenal kepribadiannya dan ciri-ciri Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi lain. Bagi warga Muhammadiyah, aktivis dan pimpinan Muhammadiyah, bagi warga Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah, pengenalan terhadap identitas Muhammadiyah ini akan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan yang pada gilirannya akan melahirkan komitmen yang tinggi kepada Muhammadiyah. Ini, tapi bagi warga Muhammadiyah, bagi aktivis Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah, bagi yang selain itu ya mencet ya. Ini menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan yang selanjutnya akan melahirkan komitmen yang tinggi kepada Muhammadiyah. Kalau mau golek komitmen ke bahasa lainnya, itu ternyata ya di antaranya komitmen itu adalah tanggung jawab. Di antaranya banyak arti di situ, di antaranya jadi komitmen yang tinggi kepada tanggung jawab yang tinggi kepada Muhammadiyah, bagi warga Muhammadiyah, bagi aktivis, bagi pimpinan. Semakin tahu, semakin cinta, semakin bangga. Selanjutnya akan menimbulkan tanggung jawab yang semakin tinggi. Ini. Nah, pengenalan identitas Muhammadiyah sangat diperlukan, mengingat kondisi internal Muhammadiyah dewasa ini yang dinilai dari sisi ideologis masih memprihatinkan. Di samping secara eksternal, Muhammadiyah juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu disikapi dengan tepat sehingga eksistensi dan keberlangsungan Muhammadiyah dapat dipertahankan. Eksistensi itu apa ya? Tak boleh ternyata adalah sebenarnya keberlangsungan dari Muhammadiyah. Saya pernah ngaji tentang Muhammadiyah ini. Orang bermuhammadiyah itu paling tidak ada 3, yaitu maksudnya Muhammadiyah secara organisatoris, nanti urut-urutannya ya, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, nah, terus itu secara organisatoris. Kemudian secara agamis, itu ya bagaimana beragama menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah ini zakat fitrah itu diserahkan kepada fakir miskin misalnya, seperti itu. Secara Muhammadiyah ini terawih menurut tuntunan Kanjeng Nabi, contoh dari Kanjeng Nabi itu ternyata 8 ditambah 3. Secara ideologis, secara agamis. Ini kita untuk secara agamis ini harus maksudnya ada pengajian tentang Muhammadiyah. Yang berikutnya adalah secara ideologis lainnya. Bagaimana loh ide-ide dari Muhammadiyah itu? Jadi cita-cita dari Muhammadiyah itu apa? Itu harus kita ketahui. Ini supaya keberadaan dari Muhammadiyah itu tetap berlangsung. Jadi sehingga eksistensi dan keberlangsungan dapat dipertahankan. Memang kita ya selalu berupaya untuk mempertahankan. Substansi itu inti ya. Identitas Muhammadiyah dijumpai dalam berbagai pokok pikiran formal, baik yang bersifat ideologis maupun strategis,
seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, kita perjuangan Muhammadiyah, kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah dan sebagainya. Pun nanti mau itu. Ya, kita yang warga Muhammadiyah juga apa namanya? Apa kita Muhammadiyah? Apa? Ya, kepribadian berbangsa. Saya itu golek-golek ini buku pelajaran ke Muhammadiyah dulu milik anak saya di SMA Muhammadiyah satu mengenai tak boleh tak wajah-wajah kayak ini ya. Dan itu ternyata tadi pokok pikiran formal itu ada matan keyakinan itu tumbuhnya itu bertahap. Jadi tidak langsung berdiri terus ada. Jadi sekian tahun kemudian ada pemikiran, ada pertanyaan, apa sih Muhammadiyah itu? Lalu dirumuskanlah misalnya tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi mungkin ya dari pimpinan cabang Utamsa ini perlu mundur buku-buku yang berisi tentang ini untuk disuruh membeli. Kalau enggak, ya umpamanya diprint matan keyakinan itu ini, cita apa matan keyakinan ini, kepribadian Muhammadiyah ini. Kita perlu tahu. So diprint ini. Nah sekarang di internet kan diprint betul, di fotokopi, dibagikan. Biasanya dibagikan berapa belum aja. Dari pokok pikiran tersebut, Haidar Nasir menyimpulkan bahwa identitas dan karakter Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut. Jadi Haidar Nasir setelah membaca itu tadi ada namanya kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan hidup Muhammadiyah, anggaran dasar, kemudian apa itu kemudian menyimpulkan di kesimpulannya itu. Pertama, cirinya, jadi identitas Muhammadiyah itu adalah begini. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid beralias Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam. Jadi Islam itu bisa diam saja, orang berusaha apa. Ini bukan gerakan. Muhammadiyah hanya membentuk ini orang-orang yang ini kemudian membentuk Muhammadiyah, maksudnya untuk menggerakkan Islam. Jadi Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, karena itu harus bergerak. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah itu yang mengajak, amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal akan kebaikannya. Ma'ruf. Nahi munkar mencegah dari kejahatan. Jadi Muhammadiyah itu mengenal ini, apa namanya, dakwahnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saya pernah mendapatkan contoh dari Pak Qasim Nur Sikhan. Nang wong-wong Islam sekolah nang sekolah Kristen niku ma'ruf napa munkar.
itu mungkar. Nah, wong-wong loro, wong Islam loro mlebune nang rumah sakit Kristen, ma'ruf napa mungkar? Mungkar. Ini Muhammad Zainal itu melihat itu masih harus dibuat yang ma'ruf dari rumah sakit. Gak bisa sekolah. Cahyatin orang komen. Bapaknya wis mati, ibunya menikah meneh, orang komen. Ini namanya mungkar, harus dibuat ma'ruf pendidikan panti asuhan. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya itu di antaranya. Dan tasdid itu pembaruan itu yang diperbarui adalah amalnya, kelakuannya. Islamnya wis ajar, tetapi cara ini misalnya cara berdoa, misalnya kalau orang-orang yang peninggalan dulu itu kan doa kudu nekake kabeh tombol keparo terus digaweke berkat kabeh. Direwangi terus ada pekarangan, ada ya ada yang sampai ada pekarangan. Iki butuh wong mati lho. Nek ora dipenuhi kok sakit akhirnya ada pekarangan. Iso-iso teko nang ngene wong sing sugih. Niku perkara kok bisa di ya proses lalu gue ngomong Arab gue mata puluh gue terus dan yang kebetulan yang didatangi itu warga Muhammadiyah yang kuwi hasilnya mengikuti bid'ah mungkar ini yang cerita kami tua dulu di Keloneng ini hasilnya mengikuti bid'ah mungkar. Padahal itu memang di Majmu' ada kitab Majmu' nanti mau tulisannya Kiai Syekh, tulisannya Kiai Saleh Galat itu di situ nek kita baca itu ada nyur tangan telung dino hitung dino 40 kuwi bid'ah mungkaroh orang-orang dari lakoni. Pernah dia maus Majmu' apa jadi? Makin maus mundur murah. Tulisannya Arab tapi pegon. Tulisan jadi pacarnya Jowo. Itu karena itu tasbih. Kemudian kita berdoa ini anak putune cukup dongake wong tuane iso cara Arab ya Rabbi firli wali saya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kurang baru ditambahi dhewe ya Gusti Allah mugi panjenengan maring pangapunten dhateng tiyang sepuh kula dhateng bapak kula ibu kula. Monggo ini doa. Dulu saya melihat film Sang Pencerahan kan ada orang kulo badhe nikahan niki kulo boten duwe biaya di sini. Ini kemudian sedangkan wis ora sing neko-neko dinikahke. Engko sing nikahke wong tuane undang-undang karo sakjane. Ini tasdid itu dulu yang diprotes. Nikahan kok orang yang sapi berasal selamatnya dasar pemikiran itu dari Islam. Saya pernah di dulu zaman dulu kan Islam Muhammadiyah dipaksa untuk berayaskan Pancasila. Sehingga di ayat anggaran dasar itu dulu ada itu ayatnya itu Pancasila. Waktu itu saya masih ingat pas di rumah saya waktu itu yang memberi pengajian itu Pak A.M. Fahrudin, Pak A.M. itu orang yang sederhana lah begitu. Waktu itu kan duduk
Yo kepriye wong karang yo dipaksa kudu kon ajase Pancasila. Ya semua tulis dari ajas Pancasila. Tujuan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Cocok ya pun ora cocok. Sama dengan Pak Air. Kan ya dalam duduk-duduk di pimpinan itu masih transit gitu. Dan saya pernah bukan PKM kayak bodoh. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekarang sudah kembali di sana ajasnya Islam dan tujuannya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua, ini tadi yang pertama, dalam beragama Muhammadiyah selalu memperhatikan sikap wasatiyah atau tengahan dan tidak gundul atau ekstrim. Jadi tidak berlebih-lebihan. Misalnya dalam berpikir itu kalau kita di situ ada yang sampai geleng-gelengnya tuh seperti itu yang berbanyak saya pikirlah ilaha illallah. Saya pernah mengajak anak-anak saya dan menantu saya itu ya ziarah ke makamnya Sunan Kalijogo. Oh di sana ya itu beli berkas itu Muhammadiyah tidak menganggapnya. Tidak gulu yang lain misalnya yang dulu misalnya menganggap bahwa Nabi itu sebagai Tuhan. Misalnya Kristen itu begitu, Yahudi ya begitu, Uzair itu dianggap sebagai anak Tuhan. Ini namanya berlebih-lebihan. Ya, agama Islam tidak seperti itu. Yang ketiga, Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang berkemajuan dan mengandung kesatuan yang utuh, menyangkut aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi tanpa memandang satu aspek lebih penting dari yang lainnya, serta mewujudkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat melalui dakwah yang terus-menerus. Terus kalau penuh bilang. Yang keempat, pandangan Muhammadiyah tentang tasdid atau pembaruan cenderung seimbang antara pemurnian dan pembaruan. Ternyata ada yang namanya purifikasi atau pemurnian. Ini kalau tidak hati-hati, orang yang ini purifikasi mau memurnikan usul ini orang dari bid'ah, ini orang dari bid'ah. Sebelum itu jadi dimungsuhi orang banyak. Muhammadiyah ya berusaha untuk meluruskan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, tapi ya dengan hati-hati dengan ini ya dengan ojo ngantek menimbulkan keramaian kericuhan. Nah, dulu itu kan sampai dengan masalah wayang ya. Ini mana juga jadi ramai saya Indonesia. Saya katakan ya, dan media-media itu senang banget, terutama media itu yang kalau ada persoalan seperti itu terus disiar-siar terus, dunia terus itu ustadz itu. Jadi memang saya Androno temenan berat. Seorang ustadz mencium santri perempuannya.
Waktu suaranya namanya TV luar atau apa sampai tidak berhenti itu saja diulang-ulang. Ini tentu ada misi-misi tertentu. Nah itu kita di dalam menjalankan, hanya kita berusaha ya, ilahi tuntunan sekolah kita ikuti ini yang kita tadi dapat. Ya kita harus hati-hati dalam menyampaikan kepada orang lain. Yang kelima, ideologi gerakan Muhammadiyah mengedepankan penerapan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam kehidupan yang lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat Islam. Jadi berorientasi pada pembentukan masyarakat Islam. Kebiaya supaya kita itu masyarakat Islam itu lebih rukun, lebih baik, tidak mudah dipecah belah. Ini ideologi gerakan Muhammadiyah. Yaitu Muhammadiyah sering tidak begitu menanggapi kalau ada serangan-serangan. Pokoknya jalan terus. Misalnya ada begini, itu ada yang itu jangan profesi itu kan tidak ada contohnya dari Nabi itu bid'ah itu. Yes, pelaku terus pelaku terus nyatanya itu juga bermanfaat. Itu memang satu pihak ini seperti itu. Yang keenam, Muhammadiyah menampilkan corak Islam yang mengedepankan amaliyah yang terlembaga dan terorganisasi sebagai perwujudan dan keyakinan dan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah, sehingga Islam termanifestasikan secara konkret. Itu menampilkan cara Islam yang mengedepankan amaliyah. Jadi amal, bukan cuma omong saja. Yang terlembaga, amal yang terlembaga, pendidikan terlembaga, pengumpulan zakat terlembaga, ya. Pengurusan data itu terlembaga, pengurusan kesehatan dan terorganisasi sebagai perwujudan dan keyakinan dan pemahaman Islam, sehingga Islam termanifestasikan secara konkret. Termanifestasikan itu mau boleh kita kalau Google terwujud, sehingga Islam terwujud secara konkret. Mungkin tulisan profesor itu bising angel-angel, bahasa orang udah profesor kok bahasanya sing gampang. Ketujuh, perjuangan Muhammadiyah lebih memilih jalur dakwah di bidang kemasyarakatan dan tidak menempuh jalur politik sebagaimana yang ditempuh oleh partai politik dengan tetap menjalankan peran-peran kebangsaan. Jadi ya, meskipun orang-orang Muhammadiyah tahu tentang politik, tetapi politik banyak yang jangan mencampur itu. Karena itu ketika kemarin pemilihan bupati, ada salah seorang pimpinan yang usul, udah pilih yang itu saja, Nah itu ada yang protes dari pengurus Muhammadiyah. Coba yang terus brand sekarang BDJB Muhammadiyah orang melu ya, media masih memperingatkan presiden Indonesia baca di media. Terus brand punya sesuatu pikiran sendiri. Jadi jangan sampai pimpinan Muhammadiyah itu memihak pada salah satu pernah jadi rada lumayan yang rada ya dikejar ya. Dengan tetap menjalankan kewajibannya. Yang kedelapan,
11 jilidnya. Muhammadiyah menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara bangsa untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baldatun negeri thayyibatun yang bagus dan wa rabbul ghafur dan di bawah ampunan Allah. Jadi negeri yang bagus di bawah ampunan Allah. Mesti ada kabeh. Ini yang diusulkan oleh Muhammadiyah kepada penyelenggara negara. Bahwa yang ini sing apik, yang ini seperti itu. Ke-9, dalam memposisikan diri di hadapan pemerintah atau negara, Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap amar ma'ruf nahi munkar dalam makna memberikan dukungan pada kebijakan-kebijakan positif, sebaliknya melakukan kritik secara bijaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak baik. Jadi maksudnya ini yang negara Indonesia. Nah pemerintah keliru coba kono, keliru masuk tentang agama tidak dimasukkan ke dalam apa kayak dia. Nah Muhammadiyah tahu, dikritiki Muhammadiyah sehingga tidak jadi tentang agama itu tidak jadi mau disikirkan, tidak jadi. Kemudian kalau itu positif didukung. Jadi yang mendukung, yang mengkritik. Kalau kita lihat, ya betul-betul kendal itu. Ini misalnya tentang peristiwa di dekat kita lah, tentang penggusuran tanah di yang akan di Sidoarjo itu. Muhammadiyah terutama dan memperingatkan seperti itu. Juga di Banten itu ternyata juga Muhammadiyah ikut memperingatkan, tidak cuma menggoreng. Itu ternyata ada organisasi lain cuma menggoreng mergo aduh diparingi duit. Jadi kita tahu sudah diparingi duit, caranya wis ora iso. Mau manut duitnya muncul. Ini ada itu. Jadi pernah ada dari orang Nahdlatul Ulama yang jujur mengatakan Islam itu Muhammadiyah sing ora gelem nampa sokoan sing marake yo ora wani muni. Ke-10, sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah dalam memperjuangkan sesuatu lebih mengedepankan sikap toleran, demokratis, damai, cerdas. Bekerja sama dengan golongan manapun untuk kebaikan. Kuat dalam prinsip tetapi luas dalam cara, menjauhkan konfrontasi apalagi kekerasan. Memang Muhammadiyah itu menjauhkan konfrontasi apalagi kekerasan. Karena itu Muhammadiyah itu kan tidak caranya Muhammadiyah itu kok dengan kekerasan. Yang terakhir bergerak melalui sistem organisasi atau persyarikatan dan tidak bersifat perorangan dengan menjunjung tinggi semangat kolektif kolegial, demokratis, musyawarah dan kerukunan. Nyata ini ada identitas Muhammadiyah. Makanya aku sampai periksa ini wonten HP dibuka di Chrome ditulis identitas Muhammad. Iya, pangapunten sagede menyampaikan kados wonten. Ora maca yang mesti bulan terus ana telung dina niki. Kok yo kata-kata ora.
Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada juga manfaatnya bagi kita. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang pertama, kita terhubung berdasarkan kesimpulan yang kedua, kajian bagaimana 1446 Hijriah pada hari Sabtu 8 Ramadan 1446 Hijriah 8 Maret. Hadisi oleh Ustaz Muhammad Wasid Bunda Setiawan, sarjana teologi Islam dan Magister of Islamic Knowledge and Research S2 Malaysia. Beliau anggota Majelis dan Tasdid Pimpinan Daerah yang mengajar Kabupaten Purworejo dengan tema Masalah dan Akhlak Rasulullah. Ini awalnya akan disiapkan Ustaz Arif Alwi, tapi berhalangan sehingga diganti oleh beliau. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan kepada jamaah dengan nomor 1944 dan 1933. 1944 dan 1933. Ini bisa dilihat di slide yang keempat. Yang keempat, seperti biasa, informasi program Kabupaten PCN Kutarjo. Ada takjil buka puasa selama bulan Ramadan, target peduli apa, infak untuk kegiatan tadi transmisi Kutarjo, infak pembangunan dakwah, ada dua, infak pembangunan peduli sekali Muhammadiyah Kutarjo, dan tentu saja penerimaan zakat infak sedekah, itu yakmal, progresi dan bijak. Kita ini yang mereka terbuka untuk beramal soleh bisa dilaksanakan tidak di kantor Kutarjo pada waktu yang terlalu. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga setelah berjalan 7 malam dan selama 7 hari pada bulan ini kita semakin semangat untuk memperbanyak amal soleh kita sehingga semakin bekal kita di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa bahwa kita bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.